Baiklah, saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentu Keluarga Miskin dengan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP di Desa Bente, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara. Adapun yang melatar belakangi pembuatan proposal ini yaitu pendataan keluarga miskin di Desa Bente masih menggunakan cara manual, di mana pengisian form dalam bentuk kertas yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga pencarian data akan sulit dilakukan karena data yang banyak dan masih berbentuk lembaran kertas. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun sebuah sistem pengambil keputusan untuk menentukan keluarga miskin menggunakan metode AHP. Adapun tujuannya untuk menghasilkan sebuah sistem mengambil keputusan untuk menentukan keluarga miskin menggunakan metode AHP. Untuk manfaatnya, yang pertama, sistem ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan keluarga miskin. Yang kedua, mendukung program pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera di Desa Bente, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara. Yang ketiga, dapat menambah kerjasama yang baik dengan pemerintah, yaitu tempat dilakukannya penelitian ini. Adapun batasan masalahnya, yang pertama itu, penelitian ini hanya membahas perhitungan kelayakan dan seleksi keluarga miskin di Desa Bente, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara. Yang kedua, pada sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode AHP. Ketiga, profil keluarga miskin yang diperhitungkan dalam proses ini meliputi luas tanah, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas MCK, penerangan, sumber air minum, bahan bakar masak, konsumsi daging per minggu, frekuensi makan, konsumsi pakaian per tahun, kemampuan berobat, pekerjaan, pendidikan, dan aset kekayaan. Dan yang keempat yaitu sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Adapun penelitian terdahulu oleh Atmaja pada tahun 2017 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin Berbasis Web Dinamis Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process. Hasil pengujian menunjukkan memperoleh keakuratan sebesar 92,86% dari 70 data sampel lapangan. Yang kedua oleh Deka Agustina pada tahun 2018 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beras untuk Keluarga Miskin menggunakan metode Simple Advanced Weighting. Hasil tingkat pengujian sistem dengan uji validasi diperoleh akurasi sebesar 90%. Dan yang ketiga oleh Rizka Putrianti pada tahun 2018 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerimaan Bantuan Beras Sejahtera menggunakan metode Weighted Product atau WP yang dapat menyaring 25% penerima atau sebanyak 55 kakak dari 100 kakak calon penerima bantuan. Kemudian pengertian sistem pendukung keputusan yaitu bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengertian kemiskinan merupakan keadaan dari penduduk atau bagian penduduk yang mempertahankan hidupnya dengan hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok atau sandang papan pangan seperti misalnya makanan dan pakaian. Adapun pengertian metode analytical hierarchy process yaitu sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif. Tahapan-tahapan AHP meliputi yang pertama mendefinisikan masalah dan menentukan sasaran solusi. Yang kedua, membuat struktur hierarki. Yang ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan. Yang keempat, melakukan perbandingan berpasangan sampai memperoleh jumlah penilaian seluruhnya. Yang kelima, menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Yang keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Dan yang kedelapan, memeriksa konsistensi hierarki. Adapun pengertian metode black box yaitu salah satu metode pengujian sistem yang dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem dan tidak perlu memeriksa coding. Pengertian metode waterfall yaitu suatu proses
pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Alat bantu analisis dan perancangan meliputi DFD dan IRD. Adapun tools yang digunakan pada penelitian ini yang pertama EXAM dari Apache MySQL, PHP, dan Perl adalah perangkat lunak bebas yang didukung banyak sistem operasi menggunakan kompilasi dari beberapa program. Kemudian, Hypermarkup Language atau HTML merupakan suatu skrip yang bisa menampilkan informasi dan daya kreasi kita melalui internet. Yang ketiga, Hypertext Processor atau PHP merupakan bahasa interpreter yang mempunyai kemiripan dengan bahasa C. Kemudian, MySQL merupakan salah satu produk RDBMS atau Relation Database Management System yang bisa kita nikmati secara gratis. Kemudian, Sublime Text itu aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operasi sistem dengan menggunakan teknologi Python API. Untuk waktu dan tempat penelitian, tugas akhir ini dilakukan pada bulan Januari 2021 di Desa Bente, Kecamatan Kambau, Kabupaten Buton Utara. Sumber data terbagi atas dua, yaitu data sekunder dan data primer. Untuk metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua studi pustaka, yang ketiga wawancara. Untuk pengembangan sistem, yang pertama menganalisis kebutuhan. Proses pengumpulan kebutuhan data dengan cara wawancara kepada Kepala Desa Bente, Kecamatan Kambua, Kabupaten Buton Utara. Yang kedua, desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan atau desain sistem seperti konteks diagram. Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan keseluruhan dari sistem yang dirancang. Adapun perancangannya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian, data flow diagram atau DFD level 1. DFD level 1 membahas tentang penjabaran sistem yang akan dirancang berdasarkan pada rancangan konteks diagram. Adapun rancangan seperti gambar berikut. Kemudian yang ketiga, Entity Relationship Diagram atau IRD. Dengan IRD, menggambarkan data atau aspek informasi dalam sistem yang akan diimplementasikan dalam basis data. Komponen utama dalam IRD yaitu entitas dan hubungan atau relation, seperti pada gambar berikut. Kemudian pengkodean program. Untuk dapat dimengerti oleh mesin atau komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin atau yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Kemudian melakukan pengujian. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dengan black box testing. Kemudian yang terakhir itu pemeliharaan atau maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Pembuatan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sekian dan terima kasih.